Renungan Harian Katolik, Selasa, 10 Maret 2026. Mengampuni dengan segenap hati. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius bab 18 ayat 35. Saudara-saudara, mengampuni merupakan pilihan sikap hidup yang sulit. Karena itu, Petrus membutuhkan suatu aturan yang pasti sebagai pegangan agar dia dapat mengatur segenap kemampuannya untuk melakukan hal itu. Dia meyakini bahwa apabila dirinya telah mampu memenuhi tuntutan kuantitatif tertentu, selesailah sudah tugasnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Persoalan Petrus adalah saling mengampuni antar sesama manusia, tidak lebih dari itu. Mengampuni sebanyak 7 kali pun telah dianggap banyak. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang pengampunan. Yesus mengatakan, bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7. Perkataan Yesus itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan Petrus tentang berapa kali harus mengampuni jika ada saudara yang bersalah terhadapnya. Apakah cukup 7 kali? Dengan jawaban itu, bukan berarti bahwa Yesus membatasi pengampunan pada jumlah. Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan itu tiada batas, terus-menerus, dan mesti dilakukan seumur hidup kita. Selama kita hidup, selama itu pula harus mengampuni dengan segenap hati orang yang bersalah kepada kita, entah dia minta maaf kepada kita atau tidak. Kita diajak oleh Yesus untuk mengampuni secara total, tuntas, dan sempurna. Pengampunan seperti ini hanya mungkin jika kita menyadari bahwa belas kasih Allah begitu besar terhadap kita. Kita telah menerima dari Allah pengampunan yang tak terhingga jumlahnya. Maka, bagaimana kita tidak dapat mengampuni orang lain jika Allah telah lebih dahulu mengampuni dan mengasihi kita tanpa syarat? Mengampuni tidak berarti melupakan atau membiarkan ketidakadilan terus berulang. Pengampunan adalah pilihan. Memilih untuk tidak membalas, membiarkan kasih Allah mengalir dan membebaskan hati kita dari belenggu kebencian. Dalam dunia yang mudah menyimpan dendam, pengampunan menjadi tanda bahwa kita mengikuti jalan Kristus. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi orang yang selalu dapat memberikan pengampunan kepada sesama kita. Sebab itulah kehendaknya. Sebab Dia hadir untuk menjadikan setiap orang pribadi merdeka. Hati yang merdeka tidak hanya ada dalam diri orang yang diberikan pengampunan, tetapi juga ada dalam diri orang yang mengampuni dengan segenap hati. Orang yang menyimpan kemarahan, dendam, adalah orang yang tidak merdeka. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dengan memberikan pengampunan yang tak berujung, tak berbatas, dan tak ada akhirnya. Yesus meminta Petrus dan kita semua yang percaya kepadanya untuk mengampuni dengan segenap hati, tanpa batasan kuantitatif tertentu. Batasan kuantitatif tertentu mengungkung diri dan meminimalisasi kreativitas manusia untuk mengampuni dengan segenap hati. Kesediaan untuk memaafkan kesalahan orang lain tidak sama dengan membiarkan orang lain mengulangi kesalahan yang sama kepada kita. Pepatah mengatakan, keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Artinya, keledai yang dianggap hewan yang bodoh pun belajar dari pengalaman. Maka kita pun harus belajar dari pengalaman. Pada prinsipnya, kesediaan untuk mengampuni dengan segenap hati kesalahan sesama hampir tiada batasnya. Sikap mengampuni dengan segenap hati sangat ditekankan oleh Yesus. Mengampuni dengan segenap hati yaitu mengampuni tanpa batas. Sebagai pengikut Kristus, ini sesuatu yang tidak dapat ditawar. Akan tetapi, kita harus bijaksana dalam menghadapi orang yang selalu jatuh dalam dosa yang sama. Kadang harus mengambil sikap yang tepat.
Dengan demikian, kita melatih orang untuk bertobat. Tetapi hendaknya sikap kita tidak disertai rasa benci terhadap orang yang bersalah itu. Setiap hari kita berdoa doa Bapa kami. Dalam salah satu baitnya kita memohon, "Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Doa itu hendaknya tidak hanya di bibir, tetapi mesti kita realisasikan dalam hidup sehari-hari. Ya Bapa, Engkau selalu menjadikan kami pribadi yang merdeka. Semoga kami selalu dikuatkan untuk dapat memberikan pengampunan kepada sesama kami tanpa batas. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.